Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semuanya ya masih semangat ya untuk hari ini pelajaran pertama langsung matematika. Masih semangat semuanya ya? Semangat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita baca doa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan baca doa. Duduk siap, Kak. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak sekolah hari ini? Semua hadir. Hadir semua. Oke, hadir semua ya. Sebentar. Oke, semua sudah hadir. Bagaimana sekarang, sudah siap semua untuk belajar hari ini? Siap. Coba kalau siap, lihat ini pakaiannya sudah rapi, yang cowok-cowok sudah ganteng, rambutnya masih bagus ya, yang cewek-cewek, yang perempuan, kerudungnya rapikan. Terus lihat di kolong bangkunya masih ada sampah atau tidak? Tidak. Sudah bersih semua ya. Oke, nah hari ini kalian masih ingat materi sebelumnya yang pernah kita pelajari? Masih. Apa coba kalau masih? Peluang apa? Suatu kejadian. Peluang suatu kejadian. Nah, ada yang masih ingat atau rumus dari peluang suatu kejadian? Najwa, apa? Peluang munculnya kejadian banyaknya anggota dalam kejadian dibagi banyaknya anggota dalam ukuran ruang sempit. Oke, nah jadi rumusnya itu PA sama dengan NA per NS. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita juga akan masih membahas mengenai peluang. Jadi tadi materi prasyarat yang harus kalian miliki itu tadi tentang peluang suatu kejadian dengan rumus PA sama dengan NA per NS. Oke. Sebentar. Oke. Nah, manfaat dari materi pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama itu pemanfaatan oleh BMKG tentang perkiraan cuaca. Jadi peluang itu dipakai untuk aplikasi ini pemanfaatan perkiraan cuaca. Yang kedua, meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Jadi dari kerugian dan laba rugi. Terus yang terakhir, memperkirakan suatu hal yang akan terjadi berikutnya atau suatu ramalan. Nah, ada lagi tidak yang tahu apa manfaat dari pembelajaran peluang pada materi hari ini? Ada yang tahu? Manfaat yang tadi apalagi aplikasinya dalam apa saja? Ya, Dika? Permainan. Nah, permainan, kartu, dan dadu. Nah, itu kan sudah kita bahas juga kemarin tentang dadu dan kartu. Itu juga manfaat dari materi pembelajaran hari ini. Nah, diharapkan kalian dapat menguasai materi kali ini dan dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Oke, nah materi yang akan kita bahas ini hari ini adalah materi peluang majemuk. Oke.
Nah, peluang majemuk di sini ada kompetensi dasarnya. Yang pertama itu menentukan peluang suatu kejadian. Terus yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Oke, di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama memecahkan masalah mengenai kejadian majemuk dengan penuh rasa ingin tahu. Yang kedua, memecahkan masalah dua kejadian saling lepas dalam peluang suatu kejadian dengan penuh rasa ingin tahu. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kejadian majemuk ingin tahu. Dan terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan lepas peluang suatu Oke, nah itu adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan kalian dapat capai. Oke, nah untuk mekanisme pembelajaran kali ini kita akan menggunakan model problem based learning, di mana model problem based learning ini adalah model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi nanti kalian yang akan menemukan sendiri konsep dari materi peluang majemuk itu. Lalu kalian berdiskusi nanti bagaimana caranya kalian menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu dengan model problem based learning ini juga nantinya akan membantu kalian menganalisis soal-soal yang bersifat HOTS. Apa itu HOTS? Soal HOTS itu adalah soal yang high order thinking skill, yaitu memiliki penyelesaian atau pemecahan masalah yang sulit atau sukar. Nah, jadi di model ini kalian akan dibantu, mudah-mudahan terbantu oleh model ini untuk menyelesaikan permasalahan atau soal yang bersifat HOTS. Nah, jadi di sini ada langkah-langkah dari problem based learning. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan belajar kelompok. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi di situ ada 5 langkah yang harus kalian tempuh dalam model problem based learning. Bagaimana? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Sudah? Sudah siap sepertinya. Sudah siap? Nah, sebelum ini Ibu akan membagikan dulu bahan ajar. Bahan ajarnya satu orang satu, tolong dibantu ya. Ini Ramdhani berempat ya. Sean tolong. Dulu aja. Ini Indra. 2, 3, 4. Berapa 5 ya? Kurang nggak? Cukup? 1. Sudah? Oke. Nah, semuanya sudah pegang ya bahan ajarnya? Sudah. Coba di sini ada Ibu masukkan juga permasalahan dalam bahan ajar ke PowerPoint-nya. Boleh disimak dulu PowerPoint-nya? Boleh. Sok, silakan. Semuanya menyimak ya. Nah, di sini Anda mungkin pernah melihat kegiatan permainan pelantunan koin pada setiap awal pertandingan sepak bola dan pelantunan dadu pada acara arisan PKK. Di situ ada dadu dan koin. Amati gambar koin dan dadu tersebut dengan bantuan alat peraga. Di sini ada alat peraga asli dari koin dan
dadu. Tuliskan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada sebuah pelantunan, sebuah koin, dan sebuah dadu secara bersama pada kotak di bawah ini. Jadi silakan kalian dalam kelompok ini sudah ada dadunya dan koinnya? Sudah, sok siapkan dulu dadu dan koinnya. Koinnya hanya satu saja, jadi dadu dan koin. Jadi nanti kalian amati di sini ada kolom. Jadi kalian tuliskan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada pelantunan dadu dan koin. Dapat dipahami? Ada pertanyaan? Siap. Kalian coba dulu. Boleh kalian berdiskusi dengan temannya, tetapi penyelesaiannya itu harus secara individu. Jadi kalian memiliki bahan ajarnya masing-masing ya. Silakan dikerjakan individu. Ibu kasih waktu 20 menit cukup ya. Cukup. Siap, silakan. Diskusikan, boleh didiskusikan dengan kelompoknya. Bagaimana kelompok ini? Bisa? Jadi ditentukan aja gini, nggak usah di gini-gini juga. Nah ini aja 4 angka. Oke, kalau udah angka 1 itu aja. Jadi angka sampai 6. Nah itu kemungkinan yang terjadi di angka dan dadu. Terus selain itu? Nah gambar, ada gambar apa aja? Iya. Kelompok ini bagaimana? Sampai mana Raffi? Gimana? Bisa Raffi? Insya Allah. Bisa, insya Allah. Dan ini tadi dadunya koinnya sudah di ini? Bu. Koinnya mana koinnya? Ada koin? Ada Bu. Ada, sok mana koinnya? Ya, mana ya? Nanti disesuaikan saja koinnya. Ini mana ya? Sok di ini dulu koinnya. Atau pinjam dulu. Nih. Ini kelompok Sean. Iya Bu. Gimana? Udah Bu. Udah? Kemungkinannya? Angkanya ada 6, gambarnya Heeh. Gambarnya juga 6. Nah, jadi silakan buat pertanyaan supaya kalian tahu definisi apa itu peluang majemuk. Sok. Ini kelompok Indra sudah sampai mana? Pertanyaan. Pertanyaan. Oke, sudah buat pertanyaan? Udah ya. Oke, sok. Kita lanjut saja.
saling berdiskusi. Lanjut. Lanjut lagi. Oke. Nih kelompok ini kenapa pada diam saja? Sudah bisa? Udah bisa Bu. Sok saling berdiskusi untuk yang selanjutnya. Sen, ayo. Bisa. Oke, kelompok ini sampai mana? Serius sekali sepertinya. Sok saling berdiskusi ya. Ini. Ini sampai mana? 1/4, 2/3. Nah ini coba ada ini dari mana ini? Maka 36 dari Banyaknya sampel banyaknya keseluruhan. sampel ya. Terus yang satu ini gimana? Jadi dari sininya. Jadi sampel dari mata dadu yang berjumlah 2 Dua. teh ada 1,1. Satu yaitu 1,1. 1,1. Iya. Terus Kalau yang misalnya yang 3 ada 2, lalu 2,1 sama 1,2. ya, oke. Yang lain gimana? Paham? Paham. Langsung dimasukkan ke rumusnya. Jadi rumus peluang kejadian saling lepas itu apa? Itu rumusnya, P gabungan P sama dengan P A ditambah PB. Oke. Jadi hasilnya itu PA ya. nya 1,36 ditambah 2/36. 6. Jadi hasilnya 3/36 bisa diperkecil jadi 1/12. Oke. Gimana Fikri? Oke. Ya, semangat, sok nanti kalian tinggal bikin kesimpulannya ya. Ya Bu. Apa itu kejadian
peluang kejadian majemuk. Sampai mana 2, 3, awal? 6, Mana yang mana? Oh itu sudah. NS-nya Tambah. sudah tahu, NS-nya rapi. 2/36. NS-nya rapi yang mana? Nih. NS-nya 36. Ya, 36. 1 ditambah 2, 3. Jadi 3/36. Oke. 3, Hari ini lupa 36. Nah 3/3. 6. 36 hari dengan Udah enggak. Makan. Nah jadi tinggal ini ada latihan dulu. satu kali. 2 dadu Dua dadu dilemparkan. Kalau 2 dadu berarti tadi sama ini sudah ada nih. Jadi ini gimana? NS-nya berapa? NS-nya 36. Ya, sok. Ini apa yang ditanyakannya? Berjumlah Peluang 2 dadu. muncul pedadu yang berjumlah 5 5 atau 7? Ya, kalau tadi mah kan 2 atau 3. 3. Sekarang 5 atau 7 gimana? Ya. Sok, dicari di sini. Yang hasilnya 5 dan 7. NS dan Kelompok Najwa sampai mana? Ya, sudah. Nah, Jadi dijumlahin tekanan dari 10. Iya, 10/36 bisa diperkecil lagi gak? bisa. Nah, bagi berapa? Ya, bisa. So, gimana? Coba. Boleh 2 dulu, boleh. Jadi 10 bagi 2 dulu, 36 bagi 2 dulu. Berapa? 18. Iya. Bisa dibagi lagi gak? Enggak. Oke. Nah, jadi terakhir kalian tinggal menyimpulkan ya? Itu menyimpulkan tentang peluang kejadian, oh ya, peluang saling lepas. Nah, jadi sesuai yang tadi peluang saling lepas itu apa? Kelompok SIPA. Ini sudah tahu 36-nya dari mana? Dari jumlah ini. Dari jumlah 2 2 dadu. ya 2 dadu. Jumlah keseluruhan. Keseluruhannya. Ini 2. Nah, ini tinggal latihannya. Ayo berlatih. Sama pertanyaannya kan? 2 dadu berarti NS-nya 36. yang ditanya ini munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 7. Jadi dilihat aja di sini nih. Yang munculnya 5 kali. Berapa kali, yang munculnya 7 berapa kali. Itu ya. Yang lain juga sudah. Ibu. Punten Ramdan di. Udah? Kesimpulannya, Sudah sampai kesimpulan kelompok ini? Apa? Coba lihat mana kesimpulannya. peluang saling lepas, Peluang 2 kejadian A dan B dikatakan saling lepas, 3 kejadian A dan kejadian B tidak berarti.
waktunya sudah habis anak-anak? Sudah semua? Sudah. Sudah sampai penyimpulan dari peluang kejadian menjemuk dan peluang kejadian saling lepas? Sudah. Oke. Nah, untuk sekarang kalian kan sudah dibagi kelompok ya semuanya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, seperti biasa Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik. Yang di sini ada 2 soal. Jadi kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing dengan bantuan bahan ajar yang tadi kalian sudah temukan konsepnya ya. Di sini bahan ajar ini berisi soal-soal yang hot dan tingkat kesulitannya sukar. Silakan kalian diskusikan ya dengan kelompoknya masing-masing. Nanti seperti biasa dipresentasikan oleh salah satu perwakilan kelompok ya. Nah, nanti Ibu akan pilihnya secara acak ya. Jadi harus ada yang siap setiap kelompok. Misalkan kelompok 1 siapa yang harus siap ya? Siap semuanya? Dapat dipahami semuanya? Bisa? Oke. Silakan. Ini LKPD-nya. Ini Sean LKPD-nya. Ini PD-nya, ini Indra. Oke, nah itu LKPD-nya Ibu kasih waktu juga kurang lebih 20 menit ya. Cukup. Oke. Siap. Silakan diskusikan. Identitas kelompoknya diisi dulu ya, terlebih dahulu ya. Identitas kelompoknya. Kagok. Silakan. Dalam kotak 1 terdapat 12 bola putih dan 3 bola merah. Dalam kotak 2 terdapat 4 bola putih dan 4 bola merah. Jika dari kotak 1 terdapat 12 bola putih, 3 bola merah. di sini. Ya, di situ pengerjaannya. Kasus 1. Kasus 1 apa yang terjadi di situ? Yang terjadi kotak 1. Di kotak yang pertama itu 1 merah, putih. ada Bola merah sama putih. putih. Iya. Nah, bagaimana jadinya? Jadi bola keseluruhan bolanya jadi berapa kotak 1? 15. Nah, dari kotak 1 terambil. Terambil berapa nanti?
Indra gimana? Kelompok Indra. Sudah ketemu ininya? Jumlah keseluruhan bola kotak satu sudah? 12. Oke. Sok, ketikkan. Iya. Ini sok tulis di sini jawabannya. Sok diskusikan sama yang lain. Diskusikan dulu. Jadi kasus satunya. Terdapat 12 bola putih dan 3 bola merah di dalam kotak Mm. 2, terdapat 4 bola putih dan 4 bola merah. Jika dari kotak 1 dan kotak 2 masing-masing ada 2 kali 1/1 dengan pengembalian satu yang terambil 1 bola merah adalah 15 dari kotak Jadi berapa tadi kotak satu itu berapa itunya? Ada 5. 15. Terus semua 12 ini 12 dan jumlah kasus NS-nya atuh. 15 per 12 terus 3 per 12 gitu 3 per 3 per 15. Coba yang lagi ya. diambilnya yang merah doang ya jadi misalnya buat di atas cuma yang merah doang kayak baru yang di bawahnya jumlah keseluruhan Berarti yang satu merah dulu jumlah keseluruhan dikali putih jumlah keseluruhan gitu. Kasus 2. Kasus 2. Kan dikali ini mah dikali. Iya, dikali. Ini kan dot ya, berarti Kak. Dikali 4 kali 4. 4 kali 4 12. X 16. Ya Allah, Bos. 16 8 kali 8 ya. 56 ya Bu ya? 5, 8 kali 8 56. 64. 60. 64. 64. Ada. Salah pengertian. 64. Langsung Jadi we. coret aja nggak apa-apa, coret aja biar nggak pusing. 16 per 64. Nah bisa diperkecil gak? bisa. Ya sok lagi berapa? 64 lagi 16 1 per 4. Oke. Oke, itu udah. Terus Udah, Bu. jadi sehingga gimana? Jadi sehingga peluang terjadinya Tes nih.
Saya pendapat semuanya dia terdiri dari dia bahas barang dua gudir tilu mereka kendala dua Bisa dibagi pengisiannya ya. Bisa saling membagi pengerjaannya. Yang ini nomor 2 boleh sama siapa? atau Pembagian ininya bisa dibagi nih. Nomor 1 dulu siapa, nanti nomor 2 biar agak ini. 4 ya. Sampai mana kelompok ini, Dika? Sampai mana? Udah kasus kedua. Oh, itunya ya. Yang nomor 2-nya boleh sambil apa? Dibagi saja biar nggak ini waktunya. Jadi nanti saling membantu. Bisa saya. Saling memahami. Waktunya 5 menit lagi ya.
sudah nomor 1? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, siap. Siap nomor 2. Kelompok Najwa gimana? Sudah sampai nomor berapa? 2. Oke. Siap. Kelompok Simpa sampai mana? Nomor 2. Sudah nomor 2. Oke. Terjual. Goodyear. Iya. Goodyear. Jadi diapakan dimisalkan terlebih dahulu ya. Terus ada CN. Ya. Goodyear merek Enak. Ayah Bristol, ayah Ciles, ayah apa? Rapi sampai mana ini rapi? Wow. Tinggal peluang batu satunya ban satunya lagi, Bu. Tuh, oke. Peluang FP anak-anak. Berarti pehlanya. Di kelompok Sipa sampai mana? Sudah kedua. Ada kesulitan nggak? Yang nomor 2. Nggak ada. Terus Armstrong. Yang Armstrong. Coba ininya. Coba ibu lihat nih ini. Ini kan sama ada dengan? 3. Mana? Oh, ini sama dengan, Bu, ya. Tadi ibu lihatnya kok tambah. Salah, Bu, tipu. Kok beres berarti ya? Dah.
Kelompok Awa udah beres, kelompok Awa Najwa. Udah. Oke. Kelompok Ramdhani sudah beres. Udah Bu. Tinggal sedikit lagi. Sedikit lagi. P gabungan EP tambah E. Oke, waktunya sudah habis ya untuk LKPD, sudah semua sepertinya. Ibu lihat keliling kelompoknya sudah hampir beres semua. Oke, sudah siap ini. Nah, sekarang siapkan LKPD-nya untuk dipresentasikan ke depan. Nah, ini kita acak ya, siapa duluan yang akan tampil. Deg-degan? Deg-degan. Siap ya? Siap. Oke. Kelompok itu AAE, kelompok SIPA sudah siap? Oke. Tret. Siapa yang dapat ya? Kelompok 2. Oke, kelompok 2, silahkan siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan nomor 1 dulu saja. Nanti kita bergilir. Di antara Yuli atau Sipa boleh. Semangat. Jadi, ayo maju. Sok Yuli. Ini tuliskan di sini. Ayo Mbak Yul. Mbak Yul. Mbak Yul. Silakan Yuli. Bisa, pasti bisa. Kenapa basah? Oke. Tulis. Nggak usah jawabannya saja, nanti presentasikan hasilnya bagaimana ya. Sok. Yang lain menyimak ya. Lain disimak, takutnya kelompok lain ada jawabannya berbeda ya, dilihat. Langsung ininya saja biar nggak lama, nanti dijelaskan. Ini aja, nanti dijelaskan semuanya, tapi ininya dijelaskan saja gitu. Ditulisnya hanya ininya saja. Kelompok 2 ya. Kelompok yang lain perhatikan dulu. Ya, sok lanjut kasus selanjutnya. Semua ini ya, semuanya aja nih. Ini kan sekarang kan putih, ya sesuai ini saja, yang sesuai jawaban kamu.
Yang lain ini lihat sama tidak dengan yang itu yang kalian kerjakan kelompok lain sambil dilihat juga. Takutnya ada yang berbeda, nanti silakan tanyakan. Langsung mana ya? Langsung aja kotak 2 itu ini ya. Tambah ini ya kali. Jadi langsung ini ada gak ini aja. Uangnya sama dengan ini 16. Kesini ya nggak apa-apa. Nah, silakan. Sok yang lain perhatikan, lihat Yuli menjelaskan dari dari pertanyaan nomor 1. Oh ya, ini ya. Yang Oh belum ya.
Ini aja nggak apa-apa. Jadi aja langsung ininya langsung aja ke sini, nanti Yuli jelaskan aja. Ya, sok. Per 25 sama dengan Oke, sok silakan jelaskan Yuli. Yang lain coba perhatikan. Takutnya ada pertanyaan atau belum mengerti. Boleh, tapi intinya aja biar nggak lama. Pertanyaannya saja apa? Situ. Maka peluang yang terambil satu bola merah adalah keseluruhan bola yang ada di dalam kotak satu 15 bola. Ya. Bola yang merahnya 3 bola. ya, 3 per 15. ya. 12 bola putih, 15 keseluruhan bola. Oke, jadi 3 per 15. 12. 30, coba 31 apa 36? 30. Nah, berarti ini kayaknya tulis aja 36 sininya. Oke, jadi 36 ya, kelompok ini tuh kelompok SIPA ya. 36 per 225 ditambah ini juga sama 36 per 225. Jadi nanti hasil akhirnya berapa? Sama 72. Sama. 72 per. Sok silakan lanjut Yuli. Dari kotak keduanya putih. Di kotak kedua 4 bola putih dan 4 bola merah. Ya. Jadi keseluruhan bola di kotak 2 ada 8 bola. Jadi 4 per 8 Dikali 4 per 8. Ya. Sehingga hasilnya 1 per 4. Sehingga peluang terjadinya kasus 1 ya. yaitu 8 per 25 dikali 1 per 4. Lalu hasilnya jadi 2 per 25. nah, untuk yang kasus 1 ini ada yang berbeda tidak dengan kelompok yang lain? Ada yang mau menambahkan? Udah, oke, lanjut yang kasus yang kedua. Dari kotak 1 terambil keduanya putih dan dari kotak 2 terambil 1 merah dan 1 putih. Dari kotak 1 terambil putih pada pengambilan pertama dan kedua. 12 bola putih dikali 2. Ya, jadi 12 per 12 per 15 dikali 12 per 15. Hasilnya 144 per 225. sama dengan Sama itu. dengan 16 per 25. Oke, yang keduanya itu tolong bacakan saja apa? Dari kotak 2 terambil 1 merah dan 1 putih. 4 per 8 dikali 4 per 8 ditambah 4 per 8 dikali 4 per 8. Jadi hasilnya 16 per 64 Ditambah 16 per 64. Hasilnya 32 per 64. Diperkecil lagi. Diperkecil jadi 2 per 4. Oke, yang lain gimana? Untuk yang nah, jadi peluang yang keduanya gimana, Yuli? Sehingga peluang terjadinya kasus kedua 16 per 25 dikali 2 per 4 sama dengan 32 per 100. Diperkecil jadi 8 per 25. 8 per 25 untuk yang kasus kedua. Nah, jadi kesimpulannya yang ini jadi peluang yang terambil 1 bola merah adalah peluang kasus pertama dan kasus kedua. 2 per 25 ditambah 8 per 25 sama dengan 10 per 25. Oke, ini hasil dari kelompok
2 ya tadi hasilnya itu 10/25. Jadi kejadian saling lepasnya itu 10/25. Ada kelompok lain yang mungkin berbeda atau ada tambahan? Siapa? Oh ya, kelompok Najwa gimana? Yang manahnya? Yang 10/25. Oke, boleh. Bagus. Jadi diselesaikan kembali jadi desimal. Jadi hasilnya 0,4. Jadi sama saja bisa 10/25 bentuknya atau 0,4 gitu. Bisa, oke? Terima kasih Yuli, sudah bagus ya, hebat. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 2 kita apa? Kita undi lagi, rolling lagi. Sudah siap? Oke. Ya, perhatikan nih, tinggal 1 kelompok lagi. Kelompok 1. Siapa? Aas. Mau Aas? Sok, silahkan Aas. Dikasih nomor ya. Yang lain perhatikan lagi. Ini hapus. Atau di sini aja? Ya. Apa? Nggak usah, langsung ini dulu aja. Atau langsung penjelasan boleh, enggak? Sok. Yang lain perhatikan, takutnya ada yang beda lagi kayak tadi. Jadi sama-sama mengoreksi. Peluang hujat. Didapat dengan cara B gabungan E Iya. sama dengan B tambah B E sama dengan 22/100 tambah 21/100 sama dengan 43/100. Oke, terus Peluang universal coba yang lain kedengeran gak suaranya? Ayo, gedein aja, nggak apa-apa. Ayo, semangat. universal kontinental Ya, kontinental. atau brightstone P A gabungan D gabungan E sama dengan P A tambah T D tambah P sama dengan 17/100 tambah 29/100 tambah 21/100. Jadi karena penyebutnya sama, Ya, ya. semuanya langsung ditambahin 17 tambah 29 tambah 21, jadi hasilnya 67/100. Hasilnya 67/100. Kelompok lain ada tambahan? Benar, ada pertanyaan? Sudah. Sudah? Oke, terima kasih Aas. Oke, jadi tadi ini soalnya sudah ya semuanya dikerjakan. Tadi ada yang nomor 1, ada yang berbeda di akhir pengerjaannya saja ya. Itu sama saja sebenarnya, tapi lebih lengkap mungkin bisa dibagi kembali jadi 0,4. Yang nomor 2 juga ini
sudah sesuai ya semua dengan yang kalian kerjakan di LKPD masing-masing. Oke, silakan LKPD-nya boleh dikumpulkan ke Ibu untuk dinilai nanti. LKPD saja, bahan ajar nanti buat kalian saja. Kelompok ini. Udah, LKPD-nya saja. Oke, tadi dari kalian sudah mengerjakan bahan ajar, terus tadi bersama kelompok juga mengerjakan LKPD. Gimana soalnya? Susah? Susah. Tapi bisa? Bisa ya. Aduh. Nah, untuk ini kita bentar. Kita simpulkan nih, ada yang bisa menyimpulkan apa itu tadi, tentang apa aja yang tadi di bahan ajar teh? Bahan ajar teh ada apa aja tadi? Peluang kejadian majemuk, dan juga ada peluang kejadian saling lepas. Nah, coba ada yang bisa menyimpulkan apa itu kejadian majemuk, peluang kejadian majemuk. Silakan dari Siva, boleh. Sok yang lain coba dengarkan dari Siva. Kejadian majemuk adalah kejadian atau percobaan yang terjadi lebih dari satu kali sehingga mempertemukan kejadian baru. Kejadian baru. Jadi ada dua kejadian kejadian satu atau lebih. Nah, itu dinamakan dengan kejadian peluang kejadian majemuk. Selanjutnya ada peluang apa? Kejadian saling lepas. Nah, gimana kalau saling lepas? Ada yang dapat menyimpulkan? Siapa? Ramdhani. Peluang saling lepas adalah peluang dua kejadian A dan B dikatakan saling, jika kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Oke, jadi tidak saling lepas itu berarti tidak terjadi secara bersama-sama. Itu kejadian saling lepas. Dengan rumusnya tadi apa yang kalian dapat? P tambah PA tambah PB. Oke, jadi rumusnya itu PA tambah PB. Oke, nah gimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Benar. Apakah susah? Susah. Menyenangkan tapi susah karena soalnya lumayan tingkat berpikirnya lebih tinggi. Nah, terus apakah masih ada kesulitan dalam materi yang tadi dipelajari? Yang dicari peluang kejadian majemuk dan peluang kejadian saling lepas. Masih ada yang merasa apa nih yang sulit gitu? Tentang apa? Ada? Kelompok ini, kelompok Ramdhani, ada tidak yang merasa kesulitan gitu? Siap tidak. Kelompok Sipa gimana? Gak ada. Benar. Ini kelompok Awalina? Gak ada, Bu. Ada. Raffi gimana? Insya Allah bisa, Bu. Allah. Itu kelompok Indra gimana? Aman? Nah, nanti kalian lebih berlatih lagi ya untuk soal-soal HOTS. Nanti akan Ibu berikan lagi soal-soal HOTS supaya kalian juga terbiasa dengan soal-soal HOTS gitu. Nah, untuk itu materi sekarang kita ada evaluasi terlebih dahulu. Seperti kemarin ada evaluasi satu soal. Jadi kalian tuliskan jawabannya di buku tugasnya masing-masing. Nanti dikumpulkan di depan untuk nanti Ibu nilai. Siap? Oke, soalnya masih sama seperti tadi, hanya mencari kasus ini. Pertama apa? Tuliskan kejadian saling lepasnya. Gitu.
Di sini sudah ada nih. Seorang manajer suatu perusahaan mengambil sebuah berkas lamaran pekerjaan secara acak untuk diperiksa dari 15 berkas yang diajukan oleh 10 lulusan PTN dan 5 lulusan PTS. Para pelamar yang mengajukan, terdapat 3 pelamar memiliki pengalaman kerja kurang dari 2 tahun, 7 pelamar memiliki pengalaman kerja lebih dari 2 tahun, dan 5 pelamar belum memiliki pengalaman. Tentukan kejadian saling lepas yang Nah, jadi kalian tentukan dulu nih, peluang satunya yang lulus PTN ada berapa, PTS berapa, terus yang 7 pelamar bagaimana, ya? Oke, siap. Langsung di buku tugasnya saja, langsung jawabannya saja dulu. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Cukup?
Sudah mah. Besok kerjain dulu. Udah beres udah nih. Bukunya terbatas. Siap. Oke, waktunya sudah habis, sudah semua? Silakan kumpulkan ke depan. Nanti biar ibu cek dulu. Sok perwakilan saja ke depan. Biar ini perwakilan kelompok saja. Oke. Dulu aja. Anda nih. Ya, tinggal kelompok Sean sama Indra. Oke, terima kasih semuanya sudah sudah menjawab soal evaluasi yang terakhir untuk pembelajaran kali ini. Nah, Ibu ingatkan kembali untuk besok, Ibu informasikan materi yang akan kita bahas masih tentang peluang. Tapi peluangnya itu peluang kejadian saling bebas dan peluang kejadian bersyarat. Jadi nanti sambil di rumah, kalau ada waktu, kalian cari searching apa itu kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat. Nah, itu untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Berasa kalian sudah cukup mampu untuk menganalisis apa itu peluang kejadian
majemuk, dan peluang kejadian saling lepas. Nah, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kalian dapat hari ini bisa kalian terapkan ke kehidupan sehari-hari dan bermanfaat. Dan jangan lupa selalu semangat untuk belajar. Jangan males-malesan karena udah kelas 12 ya. Jadi harus semangat, nanti masa depannya mau kemana, mau dibawa kemana. Oke, bukan lagu ya mau dibawa kemana. Tapi kaliannya yang mau kemana nantinya harus semangat, harus dari sekarang di kelas 12. Oke? Oke, untuk pembelajaran hari ini dengan Ibu cukup sekian. Ibu minta maaf kalau misalkan ada kekurangan dari pembimbingan kali ini ya. Dan semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi untuk belajar dengan model pembelajaran yang inovatif di abad 21 ini ya. Terima kasih untuk atensinya, semangatnya dalam belajar hari ini. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.